Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Raimira Studio. Kita kali ini melanjutkan tutorial yang sudah lama tidak diupdate. Untuk update sekarang kita akan bahas tutorial Odoo versi 14. Kita lihat di sini versinya ya 14. 020210622 Community Edition. Untuk yang awal, sebelum kita bisa melakukan transaksi di Odoo, kita butuh beberapa data master, diantaranya yang pertama itu master customer dan master vendor atau supplier. Di sini bisa dilihat di modul kontak ya. Kalau enggak, kita bisa lihat juga di modul sales. Nah, kita lihat di order customer. Nah, cuma sayangnya ini di versi 14 customer juga terbaca sebagai vendor atau supplier. Demikian juga sebaliknya. Untuk vendor itu juga membaca master customer, jadi nggak bisa diseleksi ya, atau mungkin ada settingan yang lainnya. Kalau kita lihat di sini order vendor, nah ini Fajar Putra kan sebenarnya ini Marlia juga ini sebenarnya customer ya, tapi dia juga ikut vendor gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, nanti sembari kita sambil cari settingannya juga. Nah, yang kemudian nanti kita juga butuh data master produk. Nah, kalau kita lihat produknya di sini, nah pakai teman ini ya, sudah ada nama produk, ada kodenya atau internal reference, ada harganya, ada costnya, ada on hand quantity-nya. Nah, ini cara masuknya gimana nanti kita bahas juga, karena ini butuh beberapa langkah. Khusus untuk master produk itu kita nanti membutuhkan diantaranya ya, biar agak jelas, tadi lupa nggak nyiapin slide show. Jadi setting master produk yang dibutuhkan diantaranya satu, produk kategori, dua, apa namanya, virtual location, ketiga itu UOM, empat ini master stocknya ya, master stock produk. Kurang lebih keempat ini harus ada dulu sebelum kita bisa melakukan transaksi dengan produk yang sudah ada ini. Nah, tapi sebelum sampai ke transaksi hingga menjual produk, ataupun kita memanufaktur produk, atau mungkin kita membeli produk bahan baku, ataupun kalau ERP ini digunakan di perusahaan trading, berarti kan kita hanya membeli tanpa merubah kemudian kita jual kembali. Ada proses kita order dari vendor atau supplier, nanti baru barang itu dijual kita harus punya namanya itu ini, chart of account. Nah, ini ada di mana? Ini ada di modul accounting. Nah, ada di sini ya. Kalau kita ke modul accounting, kita ke ini configuration. Nah, ini dia.
Nah, kurang lebih ini kode atau nomor COA, chart of account, kemudian nama akunnya, tipenya. Nah, ini disesuaikan dengan masing-masing perusahaan ya. Tapi di sini apa namanya? Kita pakai contoh yang sering dipakai aja lah gitu ya. Nah, di edisi sebelumnya kemarin di tutorial Odoo 14 banyak teman-teman yang menanyakan community edition kok bisa ada modul accountingnya. Nah, modul accountingnya ini memang saya pakai add-on tambahan ya. Nah, cara mencari add-on tambahannya itu di mana? Nah, ini cara mencari add-onnya, cara mencari add-on modul accounting itu ada di apps.odoo.com. Nah, nanti kita cari yang free-nya. Yuk kita buka ya, apps odoo.com, betul. Itu kalau nggak salah kemarin yang buat dari Odoo Maps ya. Odoo Maps. Mana nih accounting? Nah, ini Odoo 14 accounting. Nah, ini yang free-nya ya. Nah, ini kita buka. Nah, ini ada keterangannya untuk versi 14. Jadi ini adalah add-on tambahan ya, ini bisa kita lihat penjelasannya. Mana? Nah, kita lihat penjelasannya di mana ya. Oh, dokumentasinya. This module will bring back the accounting feature such as account report, asset management, and budget management into Odoo 14 Community Edition ya. Nah, jadi ini kita bisa apa namanya? Bisa punya kembali ya modul accounting di Odoo 14 Community, karena sebenarnya dari Odoo berapa ya? Mungkin dari Odoo 10 juga ya, itu modul accounting memang sudah dihapus, adanya hanya di versi enterprise. Nah, ini kebetulan para pengembang mereka memberikan secara free mengembangkan modul accounting ya. Nah, caranya gimana? Kita download. Nah, download. Tuh, agak lama ini internetnya. Mohon maaf. Nah, sebenarnya ini download sampai selesai ya. Saya sudah ada masternya sih, tapi nggak apa-apa, ini demo download sekalian. Oke, sebentar lagi selesai ya. Nah, kalau udah selesai kita buka folder downloadnya. Nah, ini ada di sini ya. Kita ekstrak. Nah, ini kita copy ke server Odoo kita. Nah, kebetulan di sini server Odoo saya nggak saya install langsung di sistem operasi laptop saya pakai Windows. Tapi di sini saya pakai itu ya, semacam virtual box dari VMware. Biasanya kan seringnya untuk ini OS virtual pakai virtual box-nya yang Oracle ya. Saya di sini pakai VMware tapi itu sama. Nah, ini virtual OS saya install Ubuntu 20.
kemudian di sini saya install Odoo-nya ya, Odoo 14. Nah di sini kalau dilihat saya sudah membuatkan directory untuk menyimpan add-on di Odoo server ini yang saya install di OS Ubuntu ini. Kalau kita lihat clear. Nah di situ ada ditunjukkan ada custom add-on ya foldernya. Nah kita lihat dulu IP-nya, nanti kita remote. Nah IP-nya itu ini dia 192.168.75.129. Jadi via Explorer Windows Explorer ini kita akses. Nah, ini ada Odoo 14 connect, agak lama ya. Nah connect ini saya sudah buat share-nya. Nah di sini saya sudah ekspor ya atau copy paste ke ini ya, ke folder custom add-on-nya yang ada di OS Ubuntu saya. Ini jadi semua saya copy di sini, bahkan sampai backend-nya. Nah setelah itu kita lakukan yang namanya itu konfigurasi ininya apa, konfigurasi pet add-on-nya ya. Jadi kita harus menambahkan pet add-on ya. Caranya kalau di Windows teman-teman tinggal buat folder di mana ya, di sini salah satu folder, terus berikan nama add-on. Setelah itu Odoo konfigurasinya kita setting ke arah pet folder yang untuk menyimpan add-on itu. Kita lihat dulu ya, itu kemarin ada di mana ya add-onnya, saya agak lupa pastinya kalau di Ubuntu ini. Nano Odoo, kalau nggak salah seperti ini ya, Odoo lokasinya saya agak lupa. Nah, bisa di scroll ya. Oke, kita remote dulu. Sebentar. Kemarin saya edit di sini. Di mana posisinya? Oh, di etc ya. Itu nano ini untuk perintah edit etc Odoo con. Nah, ya betul. Nah, di sini yang di add-on pad ini itu saya tambahkan, kalau bawaan Odoo-nya kan di user lib Python 3 dan seterusnya. Di sini saya tambahkan sesuai nama direktorinya ya di sini ya. Nah, ini kan nama direktorinya custom add-on. Terus di dalam, coba kita masuk ke custom add-on-nya ya. Di dalamnya ada beberapa folder lagi. Nah, salah satunya Bank Rekon. Di sini ya, untuk yang Bank Rekon saya masukkan untuk add-on
bank rekonsiliasi ya, atau ketika di akunting nanti kan ada rekonsiliasi transaksi bank. Nah, kita masukkan di sini secara apa ya, alamat petnya kita tambahkan cukup dengan koma, kemudian alamat pet. Di sini saya tambahkan 2 alamat pet ya. Kalau sudah, kita simpan konfigurasi ini. Saya menggunakan Ubuntu server, jadi saya restart dulu service odonya. Perintahnya itu yang ini ya. Nah, ini service odo restart. Kalau di Windows itu gampang banget restartnya, cukup di menu itu ya, service, nanti ada servisnya odo, tinggal di restart di situ. Nah, misal di sini saya tulis gini ya, service odo restart ya, service odo restart. Nah, kalau ini sudah dijalankan di restart gitu ya, saya nggak perlu restart ya, itu nanti kita ke menu setting, kemudian aktifkan developer mode, itu ada di bawah ini ya, pas kita ke menu setting. Nah, ini kita pakai yang atas, aktif developer mode. Nah, di sini ada tandanya kayak ini ya, debug mode ini ya, simbolnya debug mode kalau dunia pemrograman, yang gambarnya kayak kutu. Nah, kita kemudian ke apps, ke modul apps ya, saya ulangin ya, kita ke modul apps. Nah, lewat sini juga sih bisa ya, modul apps. Kemudian di atas kita, sorry bukan yang ini, saya ulangin lagi, kita ke menu ini, update app list ya, update app list yang ini tadi, klik, kemudian kita update. Nah, tunggu beberapa saat, tergantung cepat. Nah, di sini nanti yang awalnya nggak ada Odo Accounting 14 di modulnya teman-teman, nanti akan muncul modul Odo 14 Accounting. Teman-teman tinggal klik installnya aja kayak ini, install ya, sampai selesai nanti prosesnya ya. Setelah itu nanti modul accountingnya akan masuk otomatis. Nah, itu proses untuk menginstal tambahan add-on. Nah, saya matikan lagi developer mode-nya. Yuk, sekarang kita ke langkah awal, yaitu impor master customer dan vendor ya. Jadi teman-teman bisa lewat ke sales juga bisa. Nah, terus ke order customer. Nah, di customer ini teman-teman tinggal ke ini ya, menu favorit, import records. Nah, setelah itu load file. Nah, ini ada beberapa template impor yang sudah saya siapkan. Di sini saya masukkan yang import partner, open. Nah, jangan lupa dites dulu ya, ada error nggak. Nah, kalau statusnya everything seems valid, berarti sudah oke. Teman-teman tinggal klik impor aja. Saya nggak akan klik impor karena ini sudah saya masukkan. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mau impor lagi, datanya bisa numpuk sebenarnya. Saya nggak perlu. Kemudian setelah master customer dan master vendor, kita akan membuat ini dulu ya, satuan-satuan tambahan. Nah, atau UOM-nya di sini di kategorinya kita cukup pakai ini aja, nggak ada tambahan. Unit, weight, working time, length, sama volume. Kita ke UOM-nya aja. UOM itu kemarin saya tambahkan, ada tambahan nggak ada sih ya, cukup ya, cuma unit ya, karena saya pakai piece
Nah, oh ini yang tambahnya saya paste, paling saya bikinin paste ya. Tinggal create seperti biasa, ikutin langkahnya, kategorinya mau dimasukkan kemana. Saya masukkan ke ini ya. Kalau kita lihat di paste ini, saya masukkan di unit. Nah, ini satuannya seperti ini. Nah, setelah itu kita ke produk kategori, location dulu ya. Nah, location di sini saya membuat ada berapa ini? Satu ya, 1 2 3 4. Ini bisa diimpor juga. Formatnya itu pakai yang mana ya? Nah, ini pakai yang location, mana sih location? Impor location. Oh ini impor virtual loss ya. Jadi ini nanti fungsinya saat kita akan melakukan stock out 6 bulanan atau saat nanti kita memasukkan stok awal barang, ini harus ada virtual location-nya ya. Nah, caranya bisa dengan impor. Nah, di sini ya di menu favorit impor record. Kemudian masukkan, kita upload ya data ini. Nah, kita tes. Oke, impor. Saya udah impor, jadi saya nggak klik impor ya. Nah, ini sudah masuk. Setelah virtual location, kita membuat produk kategorinya. Nah, produk kategorinya memang ini sudah ada karena saya sudah impor. Ini saya juga prosesnya impor lagi ya, pakai impor record di sini. Kemudian load filenya saya ambil yang impor produk kategori. Nah, ini kan, kemudian saya tes. Nah, oke, tinggal impor. Nah, setelah virtual location ya, jadi virtual location, UOM sama produk kategori sudah. Ini nomor 4 harusnya terakhir ya. Nomor 4 di sini master quantity-nya ya. Sorry. Master product. Jadi maksudnya di sini nama produknya ya. Kalau yang bawah ini yang kuantitinya ya. Yang nomor 5, sorry, ini masih nomor 4 juga. Nah, untuk yang nomor 4 itu master nama produknya. Kita bisa lewat produk ini ya. Di menu inventory ini di atas kan ada produk ya. Kita masukkan produk. Kemudian di menu favorit kita impor record kembali, load file. Di sini pakai yang impor master product ya, saya namanya. Open. Nah, kemudian tes. Everything seem valid kah? Oh, ini agak lama ya karena. Nah, kalau udah everything seem valid, kita impor. Ya, oke. Nah, mohon maaf tadi ada yang lupa teman-teman. Terutama saat kita impor di virtual location ini ya, di location. Saat kita impor ini juga saat kita membuat impor produk kategori ini ya. Mana sih produk kategorinya tadi? Nah ini kalau kita buka salah satu, di sini kan ada nomor akunnya ya, income akunnya mengarah kemana, expense-nya mengarah kemana. Nah, kalau ini belum disetting, nanti kemungkinan teman-teman akan menemukan error bahwa nama virtual location ini atau produk kategori ini katanya error, belum ada ininya ya, belum ada mengarah ke akun mana. Nah, itu jadi teman-teman setelah install modul accounting ini, teman-teman nanti install dulu chart of account-nya yang versi Indonesia. Nah, ada di sini ya, di apps. Sorry kok saya malah ke menu setting. Kita ke apps.
Nah, terus kita masuk ke kategori akunting. Ini close saja. Nanti di bagian bawah yang ada simbol benderanya, nah ini mulai ketemu ya. Kita cari yang Indonesia ya, Indonesia. Nah ini, jadi nanti pas teman-teman sudah nemu yang versi Indonesia ini, tombolnya masih hijau seperti ini, teman-teman klik aja install, tunggu sampai selesai. Nah kalau teman-teman sudah install ini sampai selesai, nanti di modul akunting itu kita bisa mengkonfigurasi COA. Nah kita ke konfigurasi chart of account. Nah kayak tadi HPP gitu kan belum ada, teman-teman bisa tambahkan di sini. HPP itu di kepala 5 ya. Nah ya benar. Nah ini kan awalnya nanti hanya ini 510010 COGS gitu ya. Nah nanti teman-teman tambahkan sendiri di sini. Caranya gampang, misal kita mau menambahkan HPP lagi nih ya, cukup salah satu nomor terakhir kita duplikat aja, kita checklist kemudian action duplikat. Nah ini sudah menduplikat dengan nomor urut, kita tinggal ganti namanya ini HPP apa gitu kan. Setelah itu klik set. Nah ini saya nggak perlu, jadi saya hapus saja. Nah caranya kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah nanti kalau Jawa ini sudah teman-teman setting, kemungkinan untuk proses impor dengan kode error bahwa COA nya belum ada itu nggak akan muncul lagi. Atau nanti teman-teman kalau ada error-error tertentu silakan di komen aja ya, barangkali nanti saya bisa bantu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk syarat-syarat kita bisa melakukan transaksi. Nah kita coba yuk lihat di ininya sudah ada belum. Nah customer ada ya. Oke, master product juga sudah ada. Coba kita akan membuat satu dokumen sales order ya. Mulai dari mana? Kita buat quotation dulu atau langsung aja lah ya. Create. Nah di sini customernya ke siapa? Di sini misal search more, grupnya kalau is customer ada nggak? Is customer. Waduh, kok nggak ada is customer ya ini? Auto 14 atau customer rank? Customer rank. Nah, customer rank itu ada berapa? Ya ini ya. Nah misal ini ke Fajar Putra pertama ya, berlaku sampai berapa hari. Nah, public press list karena saya nggak ada press list yang lain. Misal ini payment termnya saya buat 30 hari, kemudian kita tinggal tambahkan produknya di sini, set more. Nah misal saya masukkan yang mana ya, ini yang masih banyak. Oke 10. Nah setelah itu kita tambahkan lagi produk yang lain ya, di sini contohkan 2 lah ya. Satunya misal yang mana, nah yang inilah, ini 5 gitu lah. Nah setelah itu kita mana nih save nya, udah nge-save ya, kita tinggal send by email agar bisa dibaca oleh customer, atau kita mau print dulu, atau mungkin kita bisa juga buat proformanya. Nih kalau di versi 14 itu ada proformanya, proforma invoice. Jadi jika sales order ini tipenya harus dibayar di muka, harus dibayar terlebih dahulu ya. Nah nanti kan bagian keuangan atau accounting customer sebagai tanda bukti dia mengeluarkan pembayaran kan butuh namanya proforma atau invoice sementara ya, invoice yang belum final kan. Nah caranya kita tinggal send proforma invoice gini. Nah nanti akan dibuatkan PDF-nya juga. Nah ini PDF-nya di sini.
PDF proforma invoice-nya, kita open ya. Nah, ini bisa digunakan sebagai dasar penagihan jika barangnya sebelum dikirim minta dibayar dulu ya, atau ini pembayaran di muka. Jadi akunting atau mungkin orang finance dari pihak customer ini biasanya butuh data ini ya. Nah, kurang lebih caranya begitu. Nah, ini kita confirm aja ya, confirm aja, nanti kita lanjut ke delivery. Nah, kita sekarang ke menu inventory. Di sini di delivery order ada satu yang belum diproses dan satu late ini. Kita lihat. Nah, ini dia. Kan merah karena memang harus hari ini ya. Kita edit dulu. Kemudian quantity-nya kita masukkan manual, kita lakukan manual ya. Karena kita sebagai orang gudang, ini posisi orang gudang kan memastikan. Nah, kalau sudah pasti kita masukkan save. Nah, kalau sudah save kita bisa print ya, kita bisa print. Kemudian setelah dokumen ini di sini kita printnya bisa print sebagai surat jalan, delivery slip atau picking operation ya, terserah yang mana butuhnya. Nah, perbedaannya kalau delivery slip ini sebagai surat jalan pengiriman, kalau picking operation itu nanti digunakan orang gudang untuk dasar ini ya. Misal kalau barangnya banyak itu kan nggak mungkin ngapalin satu-satu, nah kita bisa pakai picking operation. Nah, setelah dokumen ini kembali tanpa ada retur, kita validate. Nah, setelah divalidate ini dan kita lihat di ini ya, di master product ini apa namanya tadi, nah evaluation made ini kita lihat transaksinya, product move di sini. Nah, ini ya. Nah, ini yang sewaktu saya masukin stok awalnya, dia dari virtual location ya, virtual location adjustment ke warehouse stock ya. Nah, kemudian ini untuk pengiriman yang sekarang kita buat itu dari warehouse stock kita ke partner locationnya customer ya. Mana boleh. Nah, ini dulu. Nah, ke partner locationnya customer sebanyak apa ini, 10 piece sesuai dengan ini ya, dokumen surat jalannya ya, sudah sesuai. Nah, kalau kita kembali lagi ke menu sales order, di sini si SO05 ini dia quantity delivery-nya sudah, tinggal quantity yang di invoice-nya yang masih kosong. Caranya kita tinggal create invoice. Nah, kita invoice secara reguler, secara penuh. Nah, setelah dibuat ini ya, invoice-nya tampilan draftnya kurang lebih seperti ini. Ini akan masuk ke akun mana juga gitu ya. Nah, kita konfirmasi. Nah, kalau kita kembali lihat di dokumen SO-nya, dia quantity invoice-nya sudah masuk. Kemudian tugas kita selanjutnya menuntaskan invoice ini ya. Invoice ini kita tuntaskan, yaitu yang terakhir itu apa? Register payment. Nah, ini keterangannya. Dia tertampung kalau yang ini akunnya akun rokok, kalau yang makanan ini di akunnya akun penjualan makanan. Kemudian kita register. Nah, berapa jumlahnya, dibayar semua ke bank BCA, tanggal sekarang, create payment. Nah, kalau sudah gini dia statusnya sudah paid ya. Kita tinggal lihat di accounting, kita ke stok jurnal, mana stok jurnal.
Nah, journal entries ya, ini kita hapus dulu miscellaneous-nya. Nah, tadi stok jurnalnya itu untuk yang tanggal sekarang ya, tanggal 23 ya, itu ada 4 jurnal invoice. Ini seperti ini otomatis ya. Jadi pembayaran itu dari Fajar Putra Utama sebagai outstanding receipt itu masih di debit ketika sudah dibayar, jadi akun receivable itu masuknya di kredit. Nah, kemudian ini jurnal customer invoice-nya. Nah, customer invoice-nya ini seperti ini jurnalnya ya, termasuk ada PPN-nya ya, pajaknya di sini kalau memang ada memakai pajak. Nah, HPP-nya itu bertambah, interim stoknya itu berkurang, kurang lebih begitu ya. Nah, kemudian ini jurnal secara inventory valuation-nya, jadi pergerakan di gudangnya ini seperti ini jurnalnya. Jadi secara persediaan rokok dia berkurang, tapi interim stoknya bertambah. Kemudian yang satunya juga sama seperti ini ya. Nah, kurang lebih demikian teman-teman untuk pertemuan awal kita di ODO 14 tadi. Mulai kalau saya rangkum ya, kerangkumannya kurang lebih kita sebelum bisa melakukan transaksi, kita setting dulu produk kategori, virtual location, unit of measure atau UM atau yang kita kenal dengan satuan, kemudian kita setting juga master produk, kemudian terakhir kita setting master stock produk. Tapi jangan lupa sebelum, terutama di ini ya, dari nomor 2 sampai nomor 5 ini kita butuh yang namanya chart of account yang ada di modul accounting. Tadi sudah dibahas cara installnya bagaimana ya. Nah, setelah ini semua sudah ada ya, kelima syarat ini dan chart of account ini sudah ada, kita bisa melakukan transaksi. Tadi kita sudah contohkan transaksi penjualan sampai ke pengiriman dan kemudian dibuat invoice. Oke, nanti selanjutnya kita akan melakukan transaksi pembelian barang dan kita akan melakukan inventory ya. Karena tadi kan kita produknya ini sudah ada ininya ya, stoknya gitu kan. Sorry pakai tampilan ini. Nah, bagaimana cara memasukkan stoknya atau on hand-nya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sementara itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa terus dukung channel ini. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Saya akhiri sampai sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.